Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar Bakari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Desain Pengolahan Daerah Maritim dengan memanfaatkan sumber daya kemaritiman lokal dengan mempertimbangkan aspek mitigasi yang terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi saya yang tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga masa depan bangsa kita, karena itu hal yang sangat penting untuk dibahas. Daerah maritim, pertama, kita memahami apa itu pengolahan daerah maritim. Secara sederhana, pengolahan daerah maritim adalah usaha mengatur, memanfaatkan dan melindungi wilayah laut serta sumber dayanya agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengolahan ini meliputi banyak hal seperti pengolahan perikanan, energi laut, perwisataan bahari, hingga perlindungan ekosistem laut. Tujuan utama adalah agar kekayaan laut tidak hanya dinikmati sekarang, tetapi juga bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Daya kemaritiman lokal selanjutnya, mari kita bahas tentang memanfaatkan sumber daya kemaritiman lokal. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat beragam. Ada sumber daya hayati seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mangrove. Ada juga sumber daya non-hayati seperti minyak, gas, dan mineral laut. Namun, yang tak kalah penting adalah sumber daya sosial dan budaya seperti keakrifan lokal masyarakat nelayan, tradisi maritim, dan kebiasaan menjaga laut secara turun-menurun. Semua adalah kekuatan lokal yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Contohnya, daerah Sulawesi terkenal dengan budidaya rumput laut, Bali dengan wisata bahari, dan Maluku dengan industri perikanannya. Jika seperti daerah mampu mengembangkan potensi lokalnya dengan cara berkelanjutan, maka kemajuan maritim di Indonesia akan semakin pesat. Aspek mitigasi dalam pengolahan maritim, kita juga harus mempertimbangkan juga aspek mitigasi, yaitu upaya yang mengurangi resiko bencana dan dampaknya terhadap wilayah laut. Beberapa ancaman yang sering terjadi di wilayah maritim antara lain abrasi pantai, badai, gelombang tinggi, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Untuk menghadapinya, kita perlu langkah-langkah mitigasi
langkah-langkah mitigasi seperti penanaman mangrove di pesisir. Untuk menahan apsari, pemasangan sistem peringatan dini bencana laut, pengaturan tata ruang pesisir agar tidak merusak lingkungan, dan edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana. Dengan adanya mitigasi, wilayah maritim bisa lebih aman, berkelanjutan, dan siap menghadapi perubahan alam. Peran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, aspek selanjutnya yang sangat penting adalah teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital sekarang, teknologi menjadi alat utama dalam pengelolaan maritim. Contohnya, sistem pemantauan kapal berbasis satelit atau vessel monitoring. Sistem digunakan untuk mencegah penangkapan ilegal. Pemetaan digital laut membantu dalam perencanaan tata ruang pesisir. Aplikasi cuaca dan gelombang laut membuat nelayan menentukan waktu melaut dengan aman. Bahkan kini hasil tangkap nelayan bisa dijual langsung melalui platform online atau e-commerce. Dengan pemanfaatan teknologi seperti ini, pengelolaan daerah maritim menjadi lebih efektif dan efisien dan transparan. Desain pengelolaan daerah maritim yang ideal adalah pengelolaan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mempertimbangkan aspek mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, dan terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jika tiga hal ini dapat berjalan seimbang, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maritim yang kuat, tetapi juga menjadi poros maritim dunia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Pemetaan digital laut membantu dalam perencanaan tata ruang pesisir. Aplikasi cuaca dan gelombang laut membuat nelayan menentukan waktu melaut dengan aman. Bahkan kini hasil tangkap nelayan bisa dijual langsung melalui platform online atau e-commerce. Dengan pemanfaatan teknologi seperti ini, pengelolaan daerah maritim menjadi lebih efektif dan efisien dan transparan. Desain pengelolaan daerah maritim yang ideal adalah pengelolaan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mempertimbangkan aspek mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, dan terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jika tiga hal ini dapat berjalan seimbang, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maritim yang kuat, tetapi juga menjadi poros maritim dunia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan.
Bila ada salah kata atau salah menyebut, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan.